Oke, jadi hari ini kita akan bahas patofisiologi dari neonatal cholestasis. Ini outline-nya. Jadi kita pertama bahas dari definisi jaundice atau icterus, kemudian kita bahas definisinya dari neonatal cholestasis, lanjut ke metabolisme bilirubin, dan bagaimana sih bile flow itu yang terstasis pada kasus cholestasis, dan bagaimana patogenesis dan patofisiologi dari neonatal cholestasis sebagai main course kita hari ini. Nah, jadi kita harus pahami dulu tentang jaundice atau icterus itu merupakan perubahan warna dari kulit, sklera ataupun membran mukosa ya yang menjadi kekuningan atau menjadi berwarna kuning. Dan memang sebenarnya jaundice atau icterus ini merupakan kondisi yang umum terjadi terutama di 2 minggu pertama kehidupan. Dan memang 15% dari bayi yang mendapatkan ASI itu umumnya mengalami jaundice atau icterus. Nah, pada kebanyakan kasus, jaundice atau icterus ini disebabkan oleh adanya peningkatan dari kadar bilirubin indirect atau indirect hyperbilirubinemia yang bisa disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama adalah icterus fisiologis, yang kedua adalah hemolisis, dan yang ketiga adalah masalah genetik seperti sindrom Gilbert ataupun Crigel-Najjar. Tapi memang icterus fisiologis lah yang paling sering terjadi, ya contohnya seperti breast milk atau breastfeeding jaundice. Namun hari ini kita nggak akan bahas ke arah situ, kita akan bahas ke arah kolestasis. Nah, memang pada kasus hiperbilirubinemia indirect ini kita nggak perlu khawatir banget gitu ya, karena dia bisa membaik secara spontan tanpa kita berikan terapi, atau dia akan membaik dengan terapi menggunakan sinar UV atau fototerapi. Oke, sekarang kita masuk ke neonatal cholestasis. Intinya, cholestasis itu merupakan kondisi stasis atau gangguan aliran ataupun produksi dari bile atau cairan empedu di sistem hepatobiliar. Nah, dengan adanya stasis ini, umumnya terjadi peningkatan kadar bilirubin direct atau bilirubin terkonjugasi. Kenapa? Karena di dalam cairan empedu yang dihasilkan oleh liver maupun koloniosit, itu terdapat kadar bilirubin yang dihasilkan dari hasil metabolisme eritrosit. Nah, karena namanya neonatal cholestasis, tentu cholestasis ini terjadi pada bayi atau neonatus yang berusia antara 0 sampai 28 hari. Nah, secara epidemiologi memang neonatal cholestasis ini tidak terlalu tinggi, tapi sekali kita dapat itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi dia lahir 1 dibandingkan 2.500 sampai 5.000 kelahiran bayi cukup bulan. Dan kalau misalkan memang ditemukan ada neonatal cholestasis, tentu ini menjadi penanda adanya penyakit hepatobiliar ataupun penyakit metabolik. Nah, di sisi kanan, ini ada satu box, isinya adalah kausa-kausa yang bisa menyebabkan terjadinya neonatal cholestasis. Ya, ternyata tidak hanya atresia biliar, jadi jangan lagi nanti kalau stasis neonatal langsung diasumsikan terjadi pada atresia biliar. Karena sangat banyak sekali penyebab-penyebab di luar atresia biliar yang bisa menyebabkan kolestasis neonatal, dari mulai infeksi, toksin, masalah endokrin, gangguan imunitas, ataupun memang salah satunya tadi atresia biliar. Tapi ada banyak hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan selain atresia biliar dalam proses diagnosis dari neonatal kolestasis. Nah, kita lanjut ke neonatal kolestasis, terutama main course-nya itu adalah patofisiologinya, kita bahas dulu nih metabolisme bilirubin. Jadi intinya bilirubin itu kan merupakan hasil metabolisme dari sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit yang tua dia akan ditangkap oleh sistem retikuloendotelial, kemudian dia akan dipecah atau didestruksi. Nah, hasilnya adalah hem dan globin. Nah, hem dan globin. Globin proteinnya dan hemnya ini yang akan selanjutnya diubah menjadi biliverdin oleh bantuan hem oksigenase, kemudian dari biliverdin dia akan diubah menjadi bilirubin unconjugated atau bilirubin indirect oleh bantuan biliverdin reduktase. Nah, bilirubin yang tidak terkonjugasi atau bilirubin indirect ini ya akan dibawa oleh albumin menuju ke liver untuk dilakukan proses konjugasi. Nah, di dalam liver dibantu oleh bantuan UDP glucuronil transferase. Terbentuklah yang disebut sebagai bilirubin terkonjugasi atau kita sebut sebagai direct bilirubin atau bilirubin direct. Bilirubin direct ini nanti akan diekskresikan bersamaan dengan bile acids dan juga komponen-komponen lain di dalam bile acids bersama dengan yang kita sebut sebagai bile flow menuju ke saluran cerna. Ya, di mana nanti di saluran cerna itulah bilirubin terkonjugasi ini akan bekerja. Entah dia akan menjadi sterkobilin yang akan mewarnai feses, gitu ya, atau dia akan menjadi robilin, robilinogen. Robilinogen ini akan dibawa ke urin untuk menjadi zat pewarna pada urin, tapi 95% dari 20% bilirubin terkonjugasi yang diubah menjadi robilinogen itu akan menjadi unconjugated bilirubin kembali, gitu ya. Dia akan diproses kembali menjadi unconjugated bilirubin. Gitu.
Nah, sekarang apa hubungannya sama bile flow? Jadi kita tahu dulu komposisi dari bile atau cairan empedu dan juga bagaimana sih proses sekresi dari bile acids ataupun bile secara keseluruhan. Karena memang di dalam bile itu tidak hanya bile acids. Bile acids itu sebenarnya komponen organiknya, tapi banyak komponen di luar organik seperti inorganik yaitu ion-ion maupun air di dalam cairan empedu. Ya, seperti kita lihat di sisi kiri. Jadi bile acids itu 68% yang ada di dalam cairan empedu. Sisanya apa? Ada fosfolipid, ada protein, ada kolesterol, dan juga ada bilirubin gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ada yang kita sebut sebagai air gitu ya, ada 94%. Jadi sebenarnya bile itu yang paling tinggi komposisinya air. Barulah zat-zat organik yang tadi saya sebutkan ada bile acids, fosfolipid, protein, kolesterol, dan bilirubin, serta ada organik ada inorganik elektrolit atau zat-zat elektrolit ya. Dan memang yang paling tinggi di sini adalah kadar natrium, klorin, dan juga bikarbonat. Nah, proses sekresi atau proses pembentukan bile acids ini atau bile ya, ini terjadi oleh dua sel utama, yaitu adalah sel hepatosit atau sel hati, dan satu lagi adalah sel kolangiosit atau sel-sel yang menyusun ductus biliar. Dari mulai ductus hepaticus sih sebenarnya dari ductus hepaticus, ductus biliar itu semua disusun oleh kolangiosit. Nah, sebenarnya ada dua jenis sekresi. Yang pertama adalah namanya sekresi kanalikular. Kanalikular itu maksudnya gini, hepatosit akan menghasilkan bile bersama dengan bilirubin yang sudah dikonjugasi untuk disekresikan menuju ke kanalikuli ya. Nanti dari kanalikuli kan bile flow itu akan menuju ke yang kita sebut ductus hepaticus maupun ductus biliar. Nah, di ductus hepaticus sampai ductus biliar itulah terjadi proses ductular secretion atau sekresi ductular. Nah, kalau di canalicular secretion itu ada dua jenis. Ada yang bile acid independent, ada yang bile acid dependent. Maksudnya gimana? Kalau bile acid dependent intinya sel hepatosit itu akan mengirimkan atau menghasilkan produk-produk berupa organik solutnya. Dari mulai bile acidnya, fosfolipidnya, proteinnya, kolesterolnya, sampai bilirubinnya. Setelah dia masuk ke dalam kanalikuli, ternyata dideteksi sama sel-sel hepatosit sekitar dan banyak transporter yang ada di membran sel tersebut yang berperan dalam proses pelepasan cairan elektrolit menuju ke kanalikuli tersebut. Dampaknya kita sebut sebagai bile acid independent gitu ya. Jadi dia melepaskan secara aktif komponen inorganiknya. Jadi sekarang di dalam cairan bile itu yang sudah di kanalikuli ini ada bile acids ataupun segala macam organik fosfat, organik solutnya, serta ada komponen elektrolit dan juga komponen air. Nah, dia akan menuju ke ductus hepaticus sampai ke ductus biliar. Nah, di dalam ductus hepaticus dan ductus biliar inilah terdeteksi oleh sel-sel kolangiosit, oh ini terlalu kental misalkan. Jadi akan dia lakukan proses alkalinasi maupun akan dia proses untuk osmolaritasnya agak lebih rendah gitu ya. Jadi tugasnya kolangiosit itu akan melakukan proses ductular secretion yang tujuannya untuk menyusun agar komponen dari bile yang akan dilepaskan itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu asam gitu ya. Jadi dia mengalkalinasi dan juga dia akan menurunkan osmolaritasnya. Barulah nanti bile itu akan disimpan di kandung empedu dan akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yaitu saat proses konsumsi makanan. Nah, tadi kita udah bahas metabolisme bilirubin, kita udah paham. Ternyata ketika sudah dihasilkan oleh liver dalam proses konjugasi, bilirubin direct itu akan dikeluarkan bersama dengan bile atau cairan empedu. Jadi kalau ada gangguan dalam proses flow atau aliran cairan empedu, entah itu karena memang ada hambatan untuk dia lewat, atau ada hambatan untuk dia dibentuk, tentu bisa terjadi proses yang kita sebut stasis aliran atau kolestasis atau aliran dari flow atau aliran dari bile-nya itu terganggu. Intinya ada dua jenis, ada gangguan sekresi dan transportnya, ada obstruksi. Obstruksi maksudnya secara mekanik. Oke. Kalau untuk gangguan sekresi dan transportnya, itu biasanya berkaitan dengan dua hal utama. Pertama, hal yang didapatkan, ya, dari mulai penggunaan obat, efek toksin seperti misalkan ada infeksi, kemudian juga penggunaan cairan parenteral seperti misalkan menggunakan soy lipid gitu ya, atau ada hal-hal lain misalkan asfiksi pada saat proses kelahiran, ada inflamasi atau infeksi,
kemudian ada iskemia reperfusi, tapi ada hal-hal lain yang sifatnya genetik, ya. Dari mulai variasi genetik dari AKR1D1 dan lain sebagainya. Intinya, hal-hal ini berdampak pada entah itu gangguan regulasi sintesis, konjugasi bile acids, kemudian gangguan transport bile acids, gangguan tight junction atau terekat, bahkan gangguan sekresi kolangiosit. Seluruh hal ini berdampak pada gangguan sekresi dan transport bile acids. Gitu ya. Nah, tapi ada juga obstruksi mekanik. Obstruksi mekanik juga bisa disebabkan oleh yang sifatnya didapat ataupun secara genetik. Kalau secara genetik tentu seperti contohnya ada mutasi ya dari gen-gen tertentu yang ternyata menggagalkan proses embryogenesis yang sempurna. Dampaknya ya tentu tidak terbentuk, gitu ya. Atau ada infeksi kongenital ya, yang didapat misalkan CMV kongenital gitu ya. Nah, ternyata CMV infection dan lain sebagainya ini bisa berperan dalam proses terjadinya atresia biliar misalkan seperti itu. Atau atresia biliar sendiri dapat disebabkan oleh mutasi gen disebut PKD1L1. Atau memang bayinya atau pasiennya punya kondisi seperti obstruksi anatomis, entah itu akibat kista choledochus, ya, atau mungkin ada perforasi dari bile ducts, atau ada tumor, gitu ya. Walaupun memang kasus-kasus ini sangat jarang. Nah, ketika gangguan sekresi dan transport bile acids ataupun bersamaan dengan obstruksi mekanik aliran bile, tentu terjadi stasis atau kita sebut sebagai kolestasis. Nah, kolestasis itu dampaknya satu, kalau misalkan bile itu menetap di ductus biliar ataupun di area ductus hepaticus, dia mau nggak mau akan nempel ke sel-sel tersebut atau bahkan masuk ke dalam sel-sel tersebut. Jadi dia peningkatan konsentrasi intrasel. Nah, ketika terjadi peningkatan konsentrasi bile di dalam intraseluler, entah itu hepatosit ataupun kolangiosit, dampaknya adalah terjadi proses inflamasi. Ketika inflamasi, mediator inflamasi datang, dampaknya adalah dia akan mengaktifasi sel stelata. Sel stelata dia teraktivasi, dampaknya lama-kelamaan dia menyebabkan proses fibrosis maupun sirosis hati. Selain itu tentu karena memang dia efeknya direct injury, dia juga menyebabkan ductopenia atau hilangnya ductus biliar. Selain itu, karena bile ini tidak juga bisa sampai ke area saluran cerna yang lebih lanjut, karena terbatas alirannya atau produksinya, maka yang tadinya si tugas dari bile ini untuk melakukan proses emulsifikasi lemak, itu tidak terjadi. Akhirnya, lemaknya tidak dapat diabsorpsi, ataupun vitamin yang larut lemak juga tidak dapat diabsorpsi. Selain itu, karena tidak ada bilirubin yang masuk ke dalam saluran cerna sehingga tidak dapat memberikan warna pada feses, maka feses pasiennya akan mengalami dempul. Nah, inilah proses-proses yang akan menyebabkan komplikasi atau morbiditas pada pasien-pasien yang mengalami kolestasis kalau memang tidak diterapi. Ya tentunya kalau misalkan sudah terjadi fibrosis, apalagi sudah sampai sirosis, nah ini contohnya pasien dengan sirosis dekompensata. Dia mengalami asites masif, ya. Kemudian mungkin juga bisa mengalami acute liver failure yang kita dapat gambarkan berupa pasien datang dengan kondisi encephalopati hepatikum atau hepatorenal syndrome dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya menyebabkan gagal hati. Nah, untuk pelajaran hari cuma sampai situ. Nah, ini untuk referensinya nggak terlalu banyak. Nanti kalau misalkan mau baca lebih lanjut bisa dibaca dari sini. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita akan lanjut lagi bahas tentang kolestasis. Mungkin satu persatu kita bedah masing-masing. Dari mulai icterus dulu mungkin ya. Dan nanti baru kita sampai ke atresia biliar dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.